orang ini aneh. Maka saya katakan di situ, jangan-jangan orang ini bukan subjek hukum yang sempurna. Nah, itu jadi orang tidak bisa dipidana kalau seandainya orang ini mengalami gangguan jiwa gitu. Mengalami gangguan jiwa gitu. Baru ini sejarahnya orang naik meja. Dan lebih lucunya lagi, saya nggak tahu itu gimana. Karena ilmunya tinggi, Bang. Ya. Dia mengatakan kandungan uranium yang mampu menghidupi 1000 tahun manusia di dunia loh. Ya. Ini jangan-jangan kawan kita ini ada sedikit gangguan kejiwaan. Makanya saya bilang tes aja dulu kejiwaannya. Oli berapa, Bang? Ya. Masa komentar segitu banyaknya ngomongin pesan ganti oli, pesan galon, ada las karbit. Saya nyatakan, saya sekarang mengaktifkan mode tempur. Nah, segini juga. Nah. Oke, Bang Hermanto, Ya. makasih Ya. untuk kesekian kalinya datang ke spesial interview Cumi-Cumi. Cuman saya agak heran nih, setiap kali ketemu Bang Hermanto itu aura saya itu jadi panas. Waduh. Karena mukanya itu mode tempur terus. Mode tempur ya terus, kan? ya. Mode tempur terus. tempur Nah, yang terus, ya. terakhir adalah tantangan Bang Hermanto untuk ngajak Firdaus Ya. naik ring kalau nggak salah Ya. ya. Ada masalah apa, Bang? Emang Abang punya masalah apa sama Firdaus sebelumnya? Ya, sebenarnya saya nggak punya masalah sama dia sebenarnya awalnya. Tetapi ketika saya selesai sidang, nah artinya Firdaus itu satu tim sama kita. Jadi dalam surat kuasa Bang Rasman itu kan ada nama saya dan nama dia, satu tim. Tapi saya kaget ketika saya selesai sidang, nah besoknya saya dikirim video sama junior saya. Nah dia protes nih terkait dengan komentarnya si Daus. Dia mengatakan saya pengacara baru belajar jadi pengacara. Anak kemarin sore malah. Anak kemarin sore. Nah, bahkan yang lebih barunya lagi, ini ada Minola Sebayang. Oke. Itu ketua umum organisasi, sampai dia bilang, abang nggak terima, sekjen abang dibilang anak baru kemarin. Oke. Nah, dia bilang gitu. Nah, jadi saya pikir, saya membalas dengan kalimat hukum tadinya. Nah, cuma saya melihat, Firdaus ini rasa-rasanya kurang cocok kalau kita kontar dengan kalimat hukum. Oke. Karena menurut saya dia tidak cukup mampu ya memiliki argumen hukum untuk bisa ya ibaratnya itu saling berbalas pantun lah. Nah saya pikir ya sudahlah, untuk spesial buat Daus ini saya kasih spesial dia naik ring aja lah. Nah, karena dia begitu naik meja itu kan dikatakan saya bela diri, nah, saya ini taekwondo, saya boxer. Nah saya pikir kalau dia benar-benar boxer, benar-benar taekwondo, saya rasa dia ya dengan mudah menerima tantangan saya. Nah, biar saya juga bisa tahu nih benar nggak dia seorang boxer, seorang taekwondo gitu kan. Karena menurut saya ini sangat memalukan untuk profesi advokat. Bang, tapi saya sekarang justru meragukan Bang Hermanto nih Ya. sebenarnya. Apakah Bang Hermanto pengacara beneran atau enggak? Oh, Karena iya, datang ke ruang sidang nggak nunjukin bas. Ya. Sementara itu katanya syarat untuk Syarat, beracara ya. ya. Jadi apakah saya harus percaya Firdaus bahwa abang pengacara abal-abal? Ya, jadi kemarin itu memang sempat saya tidak dapat menunjukkan bahasa asli. Tetapi saya katakan, ya jujur saya katakan, saya sengaja. Saya sengaja pada saat itu dalam perjalanan, saya sadar bahwa saya tidak membawa bahasa asli. Tetapi berita acara sumpah saya yang asli sudah saya scan, kemudian saya print, mirip seperti aslinya itu saya bawa. Nah, ada dua hal yang saya uji pada saat di persidangan. Yang pertama, bahwa apakah benar apa yang disampaikan oleh rekan-rekan saya bahwa majelis hakim ini arogan. Yang kedua, nah kalau seandainya terjadi permasalahan, saya bisa menunjukkan bahwa saya bisa menciptakan ketertiban pada saat sidang. Nah, begitu saat saya sidang, majelis hakim memaksa saya untuk menunjukkan berita acara sumpah asli. Saya katakan saya tidak membawa, kemudian saya suruh disuruh keluar ruangan, bisa hadir di ruangan kecuali saudara bisa menunjukkan berita acara sumpah asli. Nah, ya sudah, saya pikir nggak jadi masalah. Kemudian saya keluar dan akhirnya saya ambil berita acara sumpah saya asli, saya sampaikan ini asli ya, dicek. Tetapi kan sebenarnya berita acara sumpah ini kan tidak perlu dibawa juga kan, kita ini ada ikot semua. Oke. Seluruh advokat itu ada ikot dan sudah divalidasi oleh Mahkamah Agung. Berarti sudah ngeling gitu. Sudah ya? ngeling. Jadi kalau seandainya majelis hakim itu khawatir atau ragu terhadap keabsahan seorang advokat atau bukan, gampang aja dibuka ikot. Semua ada di situ semua. Tapi saya
tadi membuktikan bahwa benar nggak sih bahwa majelis hakim ini arogan. Nyatanya saya seorang advokat tidak diizinkan ada di ruang sidang. Padahal selama ini kalau seandainya advokat itu tidak membawa berita acara sumpah asli, maka dia dibebankan minggu berikutnya. Oh, bukan berarti tidak boleh. Ya, bukan itu boleh. Karena kami tetap sebagai advokat. Tetapi kalau seandainya diragukan karena jaksa umpamanya keberatan, majelis akan mengatakan silakan bersidang, namun minggu berikutnya wajib membawa. Nah, biasanya seperti itu. Menariknya adalah kenapa terbersit di pikiran Bang Herwanto untuk cek ombak tadi? Katanya hakim arogan. Saya mau cek Ya. Kenapa sampai terpikir kayak gitu, Bang? Karena saya melihat begini, ketika ada kegaduhan ya, Bang Rasman. Oh, kita bicara di PN Utara. Utara ya, ketika ada kegaduhan, kemudian saya melihat di situ pada saat itu kan begini, ketika majelis hakim menyatakan bahwa sidang tertutup, nah ketika Bang Rasman meminta ini terbuka, artinya ada perdebatan tuh. Nah idealnya menurut saya agar tidak terciptanya kegaduhan, majelis hakim tidak boleh meninggalkan ruangan. Dia punya kekuasaan kehakiman. Kalau seandainya dia tegas mengatur lalu lintas di jalannya persidangan, tidak mungkin terjadi kegaduhan. Contoh seperti sidang pertama waktu saya belum jadi pengacaranya, dan setelah saya jadi pengacaranya. Ketika majelis hakim ketok tertutup, selesai kok, nggak ada masalah. Media diumumkan, tolong media karena tertutup silakan keluar. Siapa yang bikin gaduh, keluar. Tapi kalau seandainya majelis hakim meninggalkan ruangan, maka akan terjadi kegaduhan karena apa? Nggak ada yang memimpin. Gitu. Jadi saya pengen ngetes, arogan nggak nih? Nah buktinya Ternyata arogan. Nah, bisa saya, kenapa? Saya kan jadi korban. Iya. Secara nyata saya disuruh dipersilahkan keluar, tidak diizinkan. Walaupun kan dia tahu saya seorang advokat, sudah disumpah. Saya pernah nangani perkara yang lebih viral dari ini di Jakarta Utara. Oh, berarti seharusnya mereka sudah kenal. Sudah kenal semua. Saya pernah mendampingi Adam Denny melawan Ahmad Saroni di pengadilan. Itu ramai banget. Ramai banget. Ramai banget. Ramai banget. Bahkan sempat juga terjadi keributan di persidangan. Betul. Nah, artinya waktu saya datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, itu ketika saya masuk, semua jaksa sambut saya. Tidak ada yang tidak kenal. Jadi nggak mungkin mereka tidak melihat bas saya gitu. Atau mungkin justru mereka taat administrasi, Bang, bahwa setiap yang hadir harus menunjukkan basnya, meskipun sudah ngeling ke ke kejaksaan itu ya. Ya kalau menurut saya seandainya pun perlu, tapi tidak perlu harus membuat orang suruh keluar. Oke. Anggaplah umpamanya kami tertib administrasi. Nah, tetapi pada saat sidang itu tidak boleh orang disuruh keluar. Silakan, namun minggu depan bebankan, nggak apa-apa. Wajib suruh bawa, nggak jadi masalah. Mungkin tertib administrasi tadi. Tapi kalau seandainya sampai menyuruh orang keluar, ini kan kurang etik juga. Berarti clear ya, jelas ya. Kemarin peristiwa kemarin Bang Herwanto tidak bisa menunjukkan basnya karena alasan yang sudah diutarakan tadi kan. Nah, terus soal kembali perseteruan Abang dengan Firdaus. Firdaus juga bilang, mohon maaf koreksi kalau saya salah, bahwa jangan mentang-mentang lo pernah main di film laga terus mau nantang-nantang gue gitu. Emang persiapannya apa, Bang, mau ngajak Firdaus berantem? Dia ahli bela diri loh. Saya, Bang Herwanto yakin mau ngelawan dia. Saya sebenarnya bukan karena mentang-mentang ya. Saya melihat orang begini, saya paling suka kita debat, kita mencari argumen-argumen hukum. Saya selalu mengatakan di media, saya pastikan ketika saya muncul di media, saya pastikan apa yang saya sampaikan itu harus bermanfaat. Betul. Kenapa? Karena saya sangat paham sekali dengan tujuan Undang-Undang ITE itu. Menciptakan ruang digital agar sehat, bersih, bermanfaat, beretika, dan bermartabat. Nah, sehingga ketika saya diundang di media, apapun itu medianya, saya pastikan bahwa apa yang saya ucapkan ini bermanfaat. Saya tidak mungkin mengajak orang berlaga. Nah, cuma hanya orang-orang yang tertentu yang menurut saya, ya saya katakan, saya sempat kok berkomentar, advokat yang naik meja itu seperti orang hutan, saya sempat mengatakan begitu. Nah, tetapi maksud saya, kenapa saya mengatakan bahwa jangan mentang-mentang saya aktor laga, saya mesti enggak mungkin dong. Berapa banyak saya nangani perkara, enggak pernah saya ngajak orang Berantem. naik ring. Tetapi menurut saya orang ini aneh, ya, mengatakan kalimat-kalimat yang menurut saya ini enggak pantas gitu didengar. Kita satu tim loh. Kemarin waktu kita aksi di Senayan dalam rangka membebaskan 7 terpidana, kita bareng-bareng sama dia. Kan tidak etis dong satu tim saling kenal. Kalau tiba-tiba mengatakan saya hal seperti itu yang protes bukan saya, banyak sekali.
Banyak sekali ya. Saya pikir ya udah nggak masalah. Dan juga selain daripada itu bukan hanya saya pengen ini menunjukkan bahwa saya ini orang arogan, enggak. Ya salam olahraga lah gitu. Kan siapa tahu kita Salam olahraga. ya salam olahraga lah. Gitu. Salam olahraga belakangnya kan salam setia. Iya. Persahabatan kan. Persahabatan. Nah, bener nggak abang juga pernah mensyaratkan atau menyarankan untuk tes kejiwaan deh? Ya. Ada masalah apa dengan Ya. kejiwaan dia? Jangan sok-sok pintar jadi ahli jiwa loh, Ya, Bang. ya. Jadi gini, saya mengatakan tes kejiwaan karena setelah ada acara ya di salah satu televisi, Ya. itu ada rekan saya, dia menulis status. Bagaimana advokat ini kalau diperlu tes kejiwaan. Nah, saya menyambut kenapa? Karena begini, kalau saya melihat ada seorang advokat ya, dia menangani suatu perkara, dia selalu mengatakan argumen-argumen hukum yang baik, yang bermanfaat, walaupun dia berbeda pandangan, itu menurut saya masih oke lah. Tapi kalau seandainya ada advokat yang nangani perkara, kemudian dia ngomong masalah permasalahan, saya keturunan dari kerajaan ini, nah kemudian saya punya gunung. Nah, menurut saya ini hal-hal yang menurut saya tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Saya pengamen. Saya ini, saya itu. Nah, kan jadi akhirnya saya merasa gini, loh kok profesi advokat ini sudah tidak lagi tidak lagi officio nobile, jadi tidak lagi mulia. Jadi jatuh harga diri kehormatan advokat ini. Nah, menurut saya jangan-jangan ya, boleh aja menduga karena saya pernah jadi caleg. Ternyata begitu kita jadi caleg itu ada tes kejiwaan. Oke. Hampir rata-rata calon caleg itu mengalami gangguan jiwa, tapi dia kelasnya ada ininya. Tingkat Stresnya. Nah, menurut saya melihat ada kawan kita ini sepertinya ada gangguan. Nah, menurut saya boleh-boleh jadi saya menyarankan ke organisasi advokat, kalau saya nanti merekrut calon advokat, ya lebih selektif dan kalau perlu dites kejiwaannya. Karena apa? Agar advokat ini mampu menjaga kehormatan advokat. Berarti sederhananya adalah bukan berarti Bang Herwanto bilang dia punya gangguan kejiwaan, tapi coba dites lah. Coba dites. Justru itu positif kan? Positif. Tes aja, ada masalah apa enggak gitu benar. ya? Benar. Saya kalau seandainya begitu banyaknya advokat yang berseberangan dengan saya tidak pernah menganjurkan tes kejiwaan. Kalau seandainya ada kalimat-kalimat yang menurut saya tidak nyambung dengan apa yang ditangani, perkara yang ditanganinya, nah menurut saya bisa jadi, ya. Maka saya katakan di situ, jangan-jangan orang ini bukan subjek hukum yang sempurna. Nah, itu jadi orang tidak bisa dipidana kalau seandainya orang ini mengalami gangguan jiwa gitu. Wah, seru juga nih kalau ngaku-ngaku menjadi bukan subjek hukum yang sempurna, bebas dong ya? Bebas dari hukum, tapi tidak boleh jadi advokat. Oh iya, udah. Saya nggak masalah, dia bebas dari hukum. Orang bilang, Bang, abang sepertinya mau bela orang ini supaya tidak terjerat dari hukum. Nggak masalah. Dia tidak bisa dipidana, tapi jangan jadi advokat. Oke. Nah, gitu. Bang, berapa lama kenal Bang Firdaus? Saya kenal baru kemarin saat saya nangani perkara UMKM. Itu kan pada saat saya mau berlawanan dengan Parhat itu kan awalnya. Nah, di situ begitu di Polda, saya nggak tahu ada dia. Tiba-tiba loh, kok ada dia, ternyata ada rekan kita memang menggandeng dia. Ya sudah, nggak masalah, saya bilang gitu kan. Seperjalanan persahabatan pertemanan abang dengan Bang Firdaus sekaya itu, Bang? Gimana? Sekaya itu gitu. Sekaya? Punya gunung, terus punya kandungan uranium. Bang, kebayang nggak kalau ada orang ngaku menguasai tanah dan ada kandungan uranium di bawahnya, itu Soviet pasti ngubungin Bang. Amerika pasti menghubungi Bang, dan itu pasti bisa 1000 tahun menghidupi manusia di muka bumi katanya. Nah, gimana, Abang? Nah, itulah makanya salah satu alasan saya menilai ungkapan orang ini kira-kira masuk akal nggak? Oh, gitu, makanya dibalik itu ya. Okay. Dia mengatakan kandungan uranium yang mampu menghidupi 1000 tahun manusia di dunia loh. Ya. Bukan di Indonesia, di dunia. Nah, ini saya ingat jadi orang yang meninggal itu Lord Rangga itu. Nah, artinya loh, ini jangan-jangan kawan kita ini ada sedikit gangguan kejiwaan, makanya saya bilang tes aja dulu kejiwaannya. Bukan gitu. nuduh, malah justru bukan nuduh. Ayo periksa lah. Tes aja, kan karena saya juga pernah ngelihat kawan saya pernah protes tuh. Saya dibilang gangguan jiwa, ternyata begitu kita mengisi ada 700 pertanyaan itu, ternyata kita ini bisa dikatakan mengalami gangguan jiwa, hanya tingkatannya beda. Gitu. Bang, sekarang tadi Bang Herwanto bilang saya mau muncul apabila ada sesuatu hal positif yang bisa saya bagikan, ada ilmu segala macam. Kasus Firdaus ini apakah menggerus kepercayaan klien atau calon klien terhadap kredibilitas pengacara, Bang? Saya selama jadi advokat ya, baru kali ini saya merasa bahwa
Sampai kemarin ada acara organisasi advokat, saya sampai menyampaikan pendapat saya kepada pimpinan itu, kepada Presiden Kongres Advokat Indonesia sama Sekjen Kongres Advokat Indonesia, saya sampaikan begitu, sampai saya meminta bahwa coba tes benar-benar kejiwaan. Kenapa? Karena sangat merosot. Bayangkan coba, di media sosial sekarang ini itu sangat hot sekali pembahasan tentang profesi advokat. Ya. Dan semuanya jelek. Jelek luar biasa. Sampai menurut saya gini, saya juga sempat lihat kok komentar-komentar di kolomnya Instagram, TikToknya si Firdaus. Itu komentar saya baca, oli berapa bang? Ya. Pesan spare part ini bagaimana bang? Ada yang pesan galon. Nah ini menurut saya menunjukkan, artinya masyarakat menilai orang ini nggak cocok jadi pengacara. Masa komentar segitu banyaknya ngomongin pesan ganti oli, pesan galon, ada ngelas karbit. Nah artinya kan menunjukkan bahwa orang ini nggak pantas jadi advokat. Nah, menurut saya untuk menjaga harkat dan martabat profesi, menjaga kehormatan profesi, orang yang nggak pantas jadi advokat jangan jadi advokat lah. Kalau di circle-nya Abang, di komunitas Abang sendiri sempat diperbincangkan nggak tingkah Firdaus ini? Tadi aja masih dibincangkan. Tadi barusan dari NTT orang telepon. Dari NTT telepon, bukan baru telepon, semua telepon. Bang, ini katanya profesi kita ini hancur ini. Luar biasa hancur. Saya sempat komunikasi sama Bang Rasman pada saat itu. Kalau orang marah-marah di pengadilan sudah ada sebelum Bang Rasman. Biasa itu. Kalau ada orang-orang ngamuk-ngamuk di persidangan sebelum Bang Rasman sudah banyak. Tapi kalau orang naik meja, baru ini sejarahnya orang naik meja. Dan lebih lucunya lagi, saya nggak tahu itu gimana. Karena ilmunya tinggi, Bang. Ya. Tapi kita harus fair juga sih, Bang. Kita harus fair juga bagaimana pengadilan bersikap terhadap lawyer-lawyer, advokat-advokat yang bertindak di luar kebiasaan. Ya. Kan juga nggak bisa didiemin juga, Bang. Ya, tapi kan? gini, ya benar, saya setuju. Kalau ada advokat yang bertindak di luar kebiasaan, silakan. Tapi pada umumnya majelis hakim itu duluan yang justru arogan. Ya. Karena dia pemimpin di situ. Karena dia pemimpin di situ. Kadang begini, sering sekali advokat ini diminta sama hakim itu, menurut saya ini nggak masuk akal juga. Nah kalau seandainya majelis hakim kemarin jadi tegas, kenapa kami minta tertutup? Kasih aja alasan. Memang ternyata begitu saya sidang, nah ternyata memang benar ya, dengan permintaan Bang Rasman dan tim agar sidang ini tertutup memang tidak masuk akal juga. Karena apa? Ternyata pembahasannya banyak tentang asusila. Walaupun saya tahu tujuan Bang Rasman dan tim, kalau perkara ini dibuka secara terang-benderang, masyarakat mendengar, kemungkinan besar orang akan menyatakan bahwa apa yang diucapkan Bang Rasman itu benar. Nah, tapi ya sudah, kita lihat kemarin sidangnya memang berbau dengan asusila, ya memang harus tertutup. Lantas bagaimana persiapan dengan sidang besok? Ya kalau besok kita udah siap-siap semua. Memang setelah kita lihat apa yang diucapkan oleh Bang Rasman, ada tuduhan dia mencemarkan nama baik Bang Hotman. Nah saya lihat begitu pas di persidangan, ternyata apa yang diucapkan oleh Bang Rasman ini bukannya pencemaran, memang fakta sebenarnya. Tapi kita uji di persidangan. Apakah benar apa yang diucapkan oleh Bang Rasman ini mencemarkan nama baik orang, atau justru apa yang diucapkan oleh Bang Rasman ini memang fakta yang sebenarnya. Nah, saya meyakini nanti di fakta persidangan kami bisa membuktikan bahwa apa yang Bang Rasman sampaikan itu benar apa adanya, fakta sebenarnya. Terus apa persiapan Bang Herwanto untuk mewujudkan cita-cita Nekring lawan Firdaus? Ya kalau saya gini, kembali ke Firdaus ya. Tapi berarti ini tantangan terbuka ya? Tantangan terbuka. Ya, saya juga ibaratnya berharap dia oke. Nah, kan Piki itu klien saya. Iya, Piki juga. Nah, Piki itu klien saya juga sama. Jadi artinya saya melihat juga, kan saya sama Piki ini kan sebenarnya tidak ada masalah. Yeah. Kemudian dia senggol-senggol gitu kan. Akhirnya benar kata Piki, gladiator disenggol-senggol. Saya sama juga. Nah kalau dia bilang, jangan mentang-mentang aktor laga. Lah, sudah tahu aktor laga jangan kamu senggol. Ya kan gitu kan, sudah tahu gladiator, kamu senggol. Benar. Nah saya juga, saya aktor laga. Orang bilang, wah itu Bang Herwanto orang ormas tuh. Sudah tahu saya kayak begitu. Kenapa disenggol? Nah, ketika saya disenggol, ya pastilah ibaratnya pilihan saya begitu. Lu kalau nggak mampu argumen hukum, ya tempur sama dia. Karena memang saya waktu nangin perkaranya ini mode tempur ini kan sejak saya nangin perkara Nopi. Iya, kemarin. Nah ketika saya melihat ada advokat tunjuk gini, saya nyatakan, saya sekarang mengaktifkan mode tempur. Nah, gini juga. Nah, itu makanya saya juga khawatir nanti begini ada yang mati lagi kan. Nah, repot juga. Saya ada komen soal mati. Bang, terakhir Bang. Apa saran Bang Herwanto untuk banyak pihak? Pertama,
hakim mungkin, Ya. kedua advokat yang ya kolega abang yang Ya. setiap kali pembelaan mungkin saja bertindak di luar kebiasaan. Ya. Apa yang bisa abang katakan untuk supaya hal seperti kemarin nggak terjadi lagi? Ya, alhamdulillah sih ya. Alhamdulillah kemarin begitu sebelum kita sidang kan kita meeting dulu. Nah, begitu kita meeting, kita diskusi, kita sepakat bahwa apa yang harus kita sampaikan, apa yang tidak harus kita lakukan. Nah, alhamdulillah begitu sidang kan rapih tuh. Nah, saya juga menyarankan begini, tujuan advokat, jaksa, sama majelis hakim itu kan di ruang persidangan mencari kebenaran material. Tetapi kita juga memiliki tujuan yang baik, kita lakukan dengan cara-cara yang baik. Cara-cara yang benar-benar bermartabat, ya, elegan. Agar apa? Agar masyarakat itu, jangan sampai masyarakat ini menghujat orang, dia salah alasan gitu. Nah, makanya harus kita mulai dari diri kita. Dan alhamdulillah kemarin, coba lihat aja Bang Rasman, sekarang udah mulai slow dia kan ngomongnya. Ya artinya, ya syukurlah alhamdulillah. Ya jangan sampai ada advokat-advokat yang menurut saya yang bukannya di luar dari kebiasaan ini, jauh di luar dari kebiasaan kan. Ya, ini sejarahnya. Intinya gini, saya selalu menyampaikan kepada siapapun, kepada rekan-rekan teman advokat, kepada jaksa, kepada majelis hakim, pokoknya intinya kita sebagai penegak hukum kita memberikan contoh yang baik, ya karena apa, tujuan kita sama kok, mencari kebenaran material gitu aja. Tapi pihak peradilan juga tidak boleh semena-mena dikit-dikit pembekuan. Ya, setuju saya itu, setuju, sangat setuju. Jangan karena mereka memiliki kekuasaan kehakiman, ya mereka juga introspeksi diri juga dong. Jangan gini, begitu ada advokat yang benar-benar benar-benar pengen membuktikan kebenaran di sana, nah kemudian mereka ikatan hakim kemudian bergerak membuat laporan polisi dan lain sebagainya. Menurut saya jangan terlalu berlebihan juga. Kenapa? Kan banyak juga putusan-putusan pengadilan juga yang bermasalah. Nah, ikatan hakim kemana? Nah, kalau memang mereka benar-benar ingin memperbaiki hukum, ya semua putusan itu mereka koreksi, semua tindakan mereka koreksi, equal gitu. Oke, Bang Herwanto, thank you banget. Siap. Ceritanya udah, tantangannya udah, terus saran-sarannya udah. Terakhir adalah kita tunggu kabar Bang Herwanto nanti turun ring. Ya. Siapa yang bakal banyak perbannya, berarti itu yang kalah. Oke, bye.